Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji, nomor absen 22. Saya Muhammad Jaka Pradana, nomor absen 21. Nama saya Muhammad Amirul Hamzah, nomor absen 18. Saya Muhammad Irwan Syah, nomor absen 17. Saya Fikri Hidayat, nomor absen 34. Saya Erika, nomor absen 9. Saya Hanya Indarto, nomor absen 11. Saya Amalia Febrisa, absen 3. Saya Siti Nurhalisa, nomor absen 32. Saya Zaratul Fadila, absen 36. Saya Dewi Sinta Kumarasari, nomor absen 7. Saya Selinur Kumala Dewi, nomor absen 29. Saya Ali Umi Febrianti, nomor absen 4. Saya Laila Sulisma, nomor absen 15. Saya Ma'rifatul Ula, nomor absen 16. Dan saya Citra Nurhaliza, nomor absen 6. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan mempraktekkan proses pembentukan sintesis protein. Silahkan disimak video berikut ini. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam sintesis protein melibatkan dua proses penting, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode gen yang ada pada urutan DNA menjadi RNA duta dengan bantuan enzim polimerase yang terjadi di nukleus. Pada nukleus terdapat ikatan double helix DNA sense dan DNA antisense. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang berpasangan akan dihampiri oleh enzim polimerase. Enzim polimerase berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA. Setelah ikatan double helix DNA terbuka, DNA mentranskripsi kode gen menjadi RNA duta. RNA duta yang terbentuk kemudian meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta atau bisa disebut kodon meninggalkan nukleus, DNA sense dan DNA antisense berpasangan kembali. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Translasi memiliki 3 tahapan, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat RNA duta di sitoplasma, tahap inisiasi akan dimulai ketika ribosom subunit kecil mengikat RNA duta. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada RNA duta atau mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Saat itu, ribosom subunit kecil dan besar akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA akan melepas asam amino metionin dan bersiap untuk keluar. Kemudian, tRNA yang baru akan membawa asam amino lain dan antikodonnya, kemudian terikat dengan mRNA. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi.
Terminasi terjadi ketika ribosom subunit besar dan kecil tiba di stop codon. UGA merupakan salah satu dari 3 stop codon. Saat ribosom subunit besar dan kecil tiba di stop codon, maka faktor rilis akan mengikat stop codon dan rantai asam amino akan dilepaskan oleh tRNA. Kemudian, ribosom subunit besar dan kecil akan memisah dan bersiap untuk memulai proses inisiasi yang baru. Dan inilah dia rantai polipeptida atau yang kita kenal dengan protein. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.